Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Stephen Malik Akbar Imanto dengan nomor induk mahasiswa 0557977174. Pada video ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah basis data, terutama pada praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini saya menggunakan database rumah sakit ya, database rumah sakit. Nah, seperti ini yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian saya juga menyiapkan Ubuntu ya. Nanti ketika proses eh, sinkron database, saya sudah setup Ubuntu-nya. Nah, oke. Langsung saja untuk yang pertama, di sini ada kasus terkait proses transaksi ya. Membuat sebuah transaksi. Oke. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dicek di sini ya. Tipenya harus InnoDB biar transaksinya itu berjalan. Nah, kemudian kalau udah tipenya InnoDB, kita membuat transaksinya. Untuk cara pembuatan transaksinya, sini kita masuk ke menu routines, sini. Kemudian kita create new, nah, dan parameter kita tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian kita mungkin kita kasih transaksi satu, contoh seperti ini. Dan kita prosedur ya yang kita pilih. Dan di sini saya sudah menyiapkan. Nah, jadi kita di transaksi itu juga ada beberapa ya, ada commit, kemudian ada rollback, kemudian ada checkpoint juga, dan juga ada trigger. Nah, di sini saya mau menggunakan tanpa commit, contohnya. Nah, untuk caranya kita harus memulainya pakai begin, kemudian start transaction. Nah, ini kalau kita pakai di PHP yang udah ada template-nya, jadi lebih simple. Kalau di SQL dia harus pakai yang namanya function gitu ya, prosedur. Jadi mungkin agak lebih panjang. Oke, di sini untuk cara memulainya ada begin, lalu start transaction, kemudian SQL-nya apa? Contohnya menambah ya, menambah pasien, kemudian diselect, oke, dan ditutup dengan N. Jadi menambah, kemudian select all from pasien tanpa commit. Nah, kalau tanpa commit itu seperti apa? Kita langsung saja, ini nggak perlu kita setting ya, langsung saja. Oke. Nah, di sini sudah terbuat yang namanya transaksi ya. Bernama transaksi satu, prosedur bernama transaksi satu. Dan cara memanggilnya, kita ke call sini. Call, kita panggil namanya transaksi satu. Nah, di sini sudah bertambah nama pasien dengan nama Ani tadi ya. Dan kita sudah menambahkan yang nama siapa? Oh, maaf, Tito. Nah, Tito. Ini ya, Tito ini. Hmm. Nah, untuk cara memanggilnya yaitu call transaksi satu. Kemudian, apakah di dalam tabelnya itu berubah? Nah, kita cek. Kemudian di tabel pasien ya. Di tabel pasien. Nah, jadi data yang tadi kita jalankan itu tidak ada. Nah, kenapa? Karena di rutin tadi, prosedur tadi ya, itu tidak ada komit. Nah, tidak ada komit. Jadi tanpa komit ya. Ketika di execute, dia cuman menjalankan aja SQL-nya, tapi tidak melakukan perubahan di tabel aslinya. Gitu. Itu.
Kemudian yang kedua kita buat aja. Misal transaksi 2, nggak usah parameter. Dan kita tambahkan yang seperti tadi. Lalu ada commit. Nah, jadi ketika menjalankan ini ya, menjalankan insert ini, kemudian di select, lalu di commit. Bahwasanya eh, apa namanya, prosesnya itu akan dilakukan di tabel aslinya. Oke, setelah itu kita skip aja ini di bawahnya. Kita langsung oke. Sini untuk cara memanggilnya bisa pakai call atau pakai ini aja execute. Kita langsung pakai ini aja execute. Nah, di call transaksi 2. Nah, kemudian di sini ada menambah Tito di ID pasien 6. Oke. Apakah di tabel aslinya berubah? Kita cek aja. Nah, di sini. Jadi itu ya. Jadi ketika membuat routines, fungsi commit itu untuk merubah data aslinya, merubah di tabel asli. Nah, itu yang pertama fungsi commit. Kemudian yang kedua kita masuk ke fungsi apa namanya? Rollback ya. Kalau rollback itu dia itu kembali, bahasanya seperti itu. Kita coba kembali sini, kemudian kita pakai routines. Kita buat lagi yang namanya transaksi 3 dan prosedur, yang nggak usah parameter. Sini juga saya sudah membuatnya ya, biar lebih cepat aja ya. Nah, di sini. Di sini kita nggak usah pakai commit karena kalau rollback ya udah seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi ketika mulai transaksi, kemudian ada update pasien dengan ID pasien 3. Yang ID pasien 3 apa ada? Mungkin masih belum ada ya. Bentar. Oke, kita ini ya, kita ganti aja ya Pak ya. Dan biar lebih mudah. Titonya kita ganti. Oke, kita kembali lagi ke DP rumah sakit. Kemudian ke routines. Kemudian kita tambahkan yang tadi. Transaksi 3 dan goals. Perlu parameter. Lalu kita lepas. Nah, sini. Nah, di sini kita membuat SQL yang mana dia itu update pasien dengan nama pasien Dana di ID pasien 3. Jadi ID pasien 3 nanti yang Tito tadi, nama pasiennya berubah dari jadi Dana. Seperti itu. Lalu di rollback. Oke. Di sini kita coba ya, select ya. Kita select on from pasien. Biar kita itu tahu datanya itu berubah. Ya. Tapi karena di rollback, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dibatalkan. Istilahnya SQL ini dibatalkan. Seperti itu. Ini kita coba aja dulu apakah berjalan. Kemudian kita execute. Nah, oke. Jadi di tabel 3, yang ada di pasien 3, itu nama pasiennya jadi Danar. Ya kan? Yang awal mulanya Tito jadi Danar. Nah, kemudian di tabel yang aslinya, kita coba cek. Nah, masih sama ya. Masih berupa namanya Tito. Nah, jadi fungsi rollback itu dia membatalkan proses ya, proses yang di atasnya terutama. Oke, selanjutnya di sini kita bisa modifikasi juga. Jadi rollback dan commit gitu. Kita buat transaksi 4 tanpa parameter. Di sini saya sudah menyiapkan juga.
Misal di sini ya. Jadi contohnya, contoh sederhana ya ini ya. Diupdate dengan nama Danar, kemudian di rollback, jadi ininya dibatalkan. Kemudian update pasien lagi dengan nama Marning, ID pasien 3, lalu di commit. Nah, mungkin kita coba aja, biar kelihatan juga ya perubahannya. Jadi kalau di commit ini berarti dia itu menjalankan proses yang di atasnya. Gitu. Mudahnya seperti itu ya. Oke, langsung aja. Oke, sudah terbuat. Lalu kita execute. Start. Nah, oke. Di sini sudah terlihat ya. Yang pertama dengan ID pasien 3 Danar yang tadi. Terus dia itu di rollback, jadi dibatalkan. Lalu di proses selanjutnya, dia update lagi, kemudian di commit. Nah, karena commit itu dia itu merubah data atau ya melakukan eksekusi ke tabel aslinya. Nah, jadi seharusnya di tabel pasien itu akan berubah. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi lebih mudahnya seperti itu. Nanti bisa divariasi sendiri proses rollback dan commitnya. Mudahnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke checkpoint. Checkpoint itu seperti apa? Di sini saya sudah menyiapkan juga beberapa. Ini juga lebih memudahkan ya. Jadi checkpoint ini bisa mengembalikan ke proses yang kita buat. Istilahnya kayak game itu kan biasanya ada checkpointnya gitu ya. Jadi ketika mati dia akan kembali ke checkpointnya. Gampangnya seperti itu. Misal kita membuat transaksi 5 gini. Oke, di sini saya sudah menyiapkan. Nah, nanti saya jelaskan juga prosesnya seperti apa. Biar lebih mudahnya ya analoginya seperti game tadi ya. Oke, di sini saya membuat proses menambah ya, menambah mudahnya seperti ini. Ini jenis kelaminnya V kalau enggak hewan itu ya. Jadi laki-laki guys. Citra V. Oke. Sini menambah data Budi, kemudian di save point. Nah, jadi save point ini untuk titik titik checkpointnya, gitu. Intinya seperti itu. Kemudian kita tambah lagi insert ini Ani, jadi nambah Budi, kemudian Ani, lalu ada proses rollback to save point, poin 1. Jadi dia kembali ke sini. Nah, jadi untuk data yang pertama ini dieksekusi. Kemudian dia membatalkan proses yang nomor 2. Jadi dia rollback ke sini, ke save point yang pertama. Jadi dia membatalkan yang ini. Lalu dia menambahkan insert dengan nama Citra. Jadi alhasil yang menambah itu 1 dan 3. Yang 2 ini dibatalkan. Seperti itu. Kita coba aja select ya. Biar lebih kelihatan juga. Sini. Oke. Kita coba cek transaksi 5 ini kita execute. Serat. Nah, di proses yang pertama, dia menambahkan data namanya Budi. Kemudian, kita membuat save point ya, di antara ini. Lalu, kita menambahkan yang dengan namanya Ani. Ini ya, ID pasien 8 ya. Ani, kemudian ada proses rollback kembali ke save point ini. Jadi, Ani ini dibatalkan.
Lalu dia menambahkan data yang bernama Citra. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa di Ani ini sudah tidak ada. Nah, data ID 8 ini sudah tidak ada. Kemudian di commit. Jadi alhasil yang di commit itu yang data Budi dan data Citra. Seharusnya seperti itu. Kita coba cek. Nah, betul ya. Oke. Situ ya. Kita sudah membuat yang namanya commit, rollback, kemudian ada checkpoint. Nah, kemudian kita kombinasikan checkpoint, kemudian ada rollback, kemudian juga ada proses commitnya. Oke, di sini saya sudah menambahkan ya. Jadi saya cepat lagi. Di sini saya menambahkan beberapa tabel, terutama sini ya, biar lebih mudahnya. Jadi di sini saya sudah menambahkan tabel yang namanya berantakan ya. Ini aja ya. Transaksi obat dan juga obat. Transaksi obat dan juga obat. Yang mana di transaksi obat ini dia berelasi pada ID pasien dan ID obat. Kemudian obat berdiri sendiri. Ini master data obatnya. Kemudian di dalam tabel obat saya menambahkan juga beberapa data, ada tiga. Kemudian transaksi obat juga kosong. Di sini kita akan membuat trigger ya, membuat trigger. Jadi contoh kasusnya di sini, ketika saya mau istilahnya, ketika ada orang ada pasien membeli obat, ketika pasien membeli obat, di sini di dalam obat stoknya itu akan berkurang. Nah, contohnya pasien, contohnya Marning ya, contohnya Marning ini dia itu periksa, kemudian dia mendapatkan obat atau beli obat paracetamol ya, 5. Maka di sini harusnya berkurang 5, jadi 15. Itu ya. Gampangannya seperti itu. Jadi di sini saya akan men-trigger di transaksi ini. Contoh membuat triggernya seperti ini. Kita sudah menyiapkan juga ya. Kita hapus dan di sini juga ada. Nah, delimiter. Nah, ini untuk membuat awalannya seperti ini ya. Delimiter $, kemudian kritik trigger. Ini bebas, namanya apa? Saya beri nama TG jual. Jadi transaksi penjualan gitu ya. Kemudian di sini kita bisa memberikan after insert. Ini ada banyak. Ada before insert, ada after update, atau apapun itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena yang kita butuhkan itu ketika ada transaksi, lalu di dalam obatnya itu akan berkurang. Gitu ya. Jadi yang contoh kasus yang sesuai, kita pakai after insert. Nah, ketika ada penambahan data di transaksi obat, for each row, maka yang terjadi ada proses update. Nah, di dalam tabel obat, stok yang awal, stok old, atau yang awal ya, dia akan berkurang dengan new jumlah. Di sini itu sesuai dengan field yang ada di transaksi obat. Gitu ya. Jadi jumlahnya itu akan berkurang, stoknya ya. Stoknya akan berkurang sesuai dengan transaksi tadi ya. Jadi diawali dengan new, where ID obatnya itu new ID obat. Ya. Jadi berkurang sesuai dengan ID obatnya ya. Seperti itu. Nanti kita akan menambahkan ya. Nah, di sini kan, nah, ada jumlah dan juga ID obat. Nah, lalu ditutup dengan N. Oke, langsung kita go aja. Kita sudah membuat triggernya. Di sini juga ada ya. Nah,
triggernya TG jual after insert gitu. Kalau mau edit juga bisa di sini. Oke. Sekarang karena kita sudah membuat trigger, kita akan membuat yang namanya penambah ya, menambah menambah data ya di transaksinya. Oke, langsung saja. Contohnya di sini kita satu saja ya biar kelihatan. Kita turun saja. ID transaksi satu, kemudian pasiennya di sini kita pakai yang ini aja ya, yang tiga. Tiga kan tadi itu siapa tadi ya? Marning kayaknya. Kemudian ID obatnya misal paracetamol. Jumlahnya 5. Kemudian total harganya 0. Mungkin karena BPJS mungkin ya. Jadi gratis. Maaf, Pak. Dan langsung saja kita go. Nah, oke. Nah, di sini sudah bertambah. Yang mana ID pasiennya tadi. Ia mendapatkan paracetamol ya. Mendapatkan paracetamol. Nah, jadi seharusnya di dalam tabel obat itu sudah berkurang. Nah, berkurang ya. Jadi yang awalnya 20, dia berkurang menjadi 15. Itu fungsi dari trigger. Jadi ketika ada penambahan dari transaksi, maka setelah ada penambahan, dia akan mengurangi sesuai dengan ID obatnya apa, jumlahnya berapa. Seperti itu. Mudah ya. Ya itu sesuai dengan kasusnya seperti apa. Bisa setelah update atau setelah insert, itu bebas. Seperti itu. Tuh. Di sini untuk trigger sudah selesai. Oke, di sini kita akan melanjutkan proses eh, replikasi ya. Replikasi basis data yang mana dari komputer satu ke komputer 2. Komputer satu pakai Windows, kemudian di komputer 2 kita pakai yang namanya Ubuntu ya di sini. Oke. Di sini kita masuk ke PHP admin Windows ya. Oke. Kemudian masuk ke replication. Di sini karena saya sudah apa namanya? MySQL yang terbaru ya, jadi mungkin beda dengan modulnya. Jadi kalau modulnya kita atur masternya, kita atur DB-nya seperti apa. Kemudian caranya sama, kita eh, namanya kalau di sini kan kita atur ya. Nah, kan di sini ada seperti ini ya. Nah, seperti ini karena ini versi terbaru, jadi tidak perlu. Tapi di sini kita perlu atur yang my ininya ya. Jadi my ininya kita masuk ke MySQL ini. Kemudian kalau pakai Laragon seperti ini ya. Kalau ke my ini, nah kita tambahkan ini. Ini sudah saya tambahkan. Kemudian di save. Lalu setelah di save, kita apa namanya restart ya MySQL-nya biar datanya itu terbaru ya sesuai dengan MySQL ini yang terbaru. Setelah itu kalau sudah kita masuk ke selanjutnya kita tambahkan ini bisa kita tambahkan dari sini juga atau dari sini saja ya biar lebih mudah. Misal di sini kita namakan Ubuntu gitu aja biar simple. Kemudian hostnya saya sudah tambahkan juga di sini. Ini karena di sini kita sudah atur ya. Di sini nah, config-nya lalu passwordnya mungkin simple saja ya retype kalau kita kasih ikut kita tambahkan ini application 2
Lalu kita go. Oke, sudah. Oke. Oke, di sini kita ekspor aja ya. Kita ekspor yang DP kita tadi. Misal DP rumah sakit ini ya. Di rumah sakit ini kita ekspor. Cara ekspornya masuk ke tabelnya, lalu kita ekspor dan kita ekspor. Misal di sini download. Kemudian di sini kita bisa akses juga ya. PHP adminnya dari Ubuntu juga biar cepat juga. PHP admin. Nah, oke, ini tampilan PHP admin yang ada di Ubuntu ya. Jadi saya akses di Windows. Ini bisa di sini ya, biar lebih mudah aja. Kemudian kita tambahkan DP rumah sakit. Create. Lalu kita import yang tadi. Oh, ini import. Oke, jadi saya menemukan ya. Jadi ada perbedaan collection ya. Nah, di sini saya pakai AIJ. Ini kita samakan aja ya. Kita samakan jadi di DP rumah sakit dan di operation. Kemudian kita cari karena di sini ini kita pakai apa namanya? eh, General. Jadi ketika create ini kita pakai ini ya, general. Jadi kita cari yang general. Nah, udah asik. Nah, ini kita ganti yang ini sama ya. Kemudian kita go. Oke, di sini kita udah ganti. Oh, belum ganti ya. Harusnya ganti. Bentar kita dapat operational key. Change all table collection. Oke, kita go. Oke, seharusnya udah ganti. Oke, sudah ganti. Kemudian kita ekspor. Kita ekspor lagi. Ini ya, kita timpa aja. Dan tadi. Lalu di Ubuntu ya. Di Ubuntu kita drop aja yang lama. Coba habis. Di rumah sakit. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi rumah sakit. Lagi ya, biar sama yang tadi. Lalu kita import ini dan kita lanjutkan proses importnya. Nah, berhasil. Oke, sini sudah sesuai. Oke, ya, aman ya. Oke, sudah aman. Lalu langkah selanjutnya, oke, kita lihat contekannya ya. Flash disk, simpan pakai flash disk yang tadi ya. Nggak perlu, ini nggak perlu. Nah, ini pakai GUI. Karena saya nggak perlu pakai GUI. Dan import, import sudah. Langkah selanjutnya, di sini kita replikasi, kita konfigurasi ya. Konfigurasi yang ada di komputer 2. Jadi di komputer 2 ini kita application, kemudian kita konfigurasi. Sini kita masukkan sama ya, seperti tadi. Nah, hostnya untuk Windows ya.
Kita coba cek di Windowsnya. Konfignya ini. Oke, langsung kita go. Nah, di sini kita atur yang namanya ini ya. Kita mention server is disabled. Jadi di panduannya ada proses atur ini ya. Nah, ini nanti saya cari dulu. Oke, sini kita atur dulu ya di Ubuntu-nya. Kita tambahkan ini di Ubuntu-nya. Jadi untuk langkah-langkahnya ya di sini saya menemukannya. Jadi untuk yang pertama kita ke php-admin-nya. Contohnya sini cd dc lalu php-admin. Oke. Setelah itu kita cari yang namanya config png php. Kalau di dalam ini mungkin kita cari langsung di sini aja bisa. Jadi langsung di foldernya kita atur biar lebih enak. Lalu kita nano, kita edit ya. Config ing. Lalu kita taruh di bawahnya host ini. Jadi kita tambahkan di sini. Oke, kita tambahkan ini ya. Seperti ini. Oke. Allow arbitrary server sama dengan true. Oke, kita exit. Oh, mohon maaf ya. Kita sudah nano dulu. Kita tambahkan beli tadi. Ini kita skip aja biar cepat. Oke, kita sudah menambahkan. Kemudian kita restart Apache-nya. Karena di sini saya tidak pakai GUI ya. GUI yang exam. Kita ini kita sudo aja biar lebih enak. Sistem VDL. Kita restart Apache-nya. Oke. Ini kita cek dulu. Mungkin ribetnya kalau nggak pakai GUI gini ya. Oke, jalan. Dan di sini kita coba lagi. Lalu harusnya bisa ya. Oke, kita tunggu. Oke, sini juga masih ada problem. Ini kita cari lagi problemnya. Sini saya ulangi lagi ya. Jadi kita prosesnya yang terbaru karena ada kendala juga. Berapa kendala? Di sini saya masuk ke MySQL ya. Jadi saya jelas. Saya log tabelnya biar tidak ada perubahan. Seperti ini. Lalu di show binary. Lalu di sini kita mengambil yang ini sama yang ini ya. Untuk proses di Ubuntu-nya. Jadi nanti di Ubuntu-nya itu kita membuat seperti ini ya. Ini. Oke. Untuk langkah yang pertama, di sini kan sudah saya jalankan first sama show. Lalu di sini kita ekspor lagi untuk DB rumah sakitnya.
Jadi kita custom, di custom. Lalu di sini kita pilih yang oke. Sekarang kita masuk ke sini, lalu kita pilih yang ini ya. Yang di sini kita pilih yang ini, lalu kita export. Saya ini ya yang terbaru ya. Lalu yang kemudian kita masuk ke sini ya. Lalu kita drop kita cek dulu di sini. Oke. Lalu kita import. Oke. Langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini yang ini bisa ya. Tambahkan sleeve ini. Jadi master hostnya kita pakai yang di Windows, lalu pakai Ubuntu, lalu saya tadi kan pakai password ya, itu passwordnya. Lalu ini disesuaikan yang ini, nah, ini sama yang ini, posisinya. Lalu kita jalankan. Oke, oke. Kemudian selanjutnya kita cek ya. Ini. Oke, karena tidak bisa kita pakai ini. Nah, di sini sudah terkonek ya. Ini yes. Kemudian ini. Oke, di sini kembali lagi. Di sini kan kemarin kita itu membuat ya, buat slave. Nah, itu ada kendalanya itu terkait connecting. Sini itu, nah ini, slave IO running connecting. Seharusnya itu yes. Nah, ini saya udah cari-cari. Jadi problemnya itu karena server ID-nya itu sama. Nah, server ID-nya itu sama. Ini di saat kita mengatur, kalau yang dari apa ya, Windows, kita atur di My ininya. Kalau dari Ubuntu itu juga diatur. Nah, jadi kendalanya itu server ID-nya sama. Oke, di sini saya cari untuk saya kan pakai MariaDB ya, MariaDB. Jadi ke etc MySQL MariaDB cond. Ini tergantung ya, tergantung nih apa yang diinstal di Ubuntu-nya. Kemudian masuk ke Nano 50 server. Oke, sini saya cari yang namanya server. Saya ganti menjadi 2. Oke, kita save. Dan kita restart ya. MariaDB. Lalu kita cek apakah ada kendala statusnya. MariaDB. Oke, oke, sudah. Oke, kita coba lagi, kita cek. Seharusnya sudah nyambung ya. Seharusnya. Ini kan ada problem lagi ya. Server ID sudah kita ganti 1 sama 2. Lalu di sini masih ada problem terkait out. Nah, ini kedetek ya. User Ubuntu itu pakai caching password. Jadi di sini tuh dia tidak bisa connect. Guys. Dan kita coba. Yang pertama kita atur dulu. Di sini udah saya siapkan ya. Antar user Ubuntu ini MySQL native password. Ini kita on kan di
ini ya, MySQL my ininya itu. Ini. Sini kita aktifkan ini on. Oke, habis itu di save, kemudian jangan lupa di restart untuk MySQL-nya. Kemudian kita coba running ini ya. Oke, bisa. Setelah itu coba kita cari lagi ini ya. Oke, sudah ganti. Setelah itu di sini kita restart lagi, stop slave, kemudian start slave, lalu uh, show slave status. Oke, ini kita jalan. Ini masih proses connecting ya. Kita coba cek di Ubuntu kendalanya apa. Nah, akses denied. Ini mungkin kemungkinan salah di passwordnya. Nah, saya pause dulu. Oke. Di sini masih ada kendala tidak bisa akses ya. Jadi yang SSH tadi sudah tidak bisa, eh, sudah tidak error ya. Cuman ini kendalanya passwordnya. Oke. Di sini saya ganti. Yang tadi itu karena Ubuntu. Kemudian di slave-nya kita setup itu pakai password. Nah, di sini kita ganti lagi ya di alter user passwordnya biar ganti password. Sebenarnya bisa ya di change, diganti juga di slave-nya biar ganti. Ini saya ganti untuk user Ubuntu itu passwordnya password ininya gitu. Kemudian di post privilege, lalu di utamanya, ini kan masih kendala ya. Kita ulangi lagi, stop slave, start slave, kemudian show slave, start. Kalau misalnya ada kendala lagi, kita cek lagi di, masih ada kendala lagi ya. Waiting ya, mungkin masih menunggu ya. Oke, sekarang ada kendala lagi, yang mana itu code fatal error ini ya. Oke, ini kita cari lagi. Oke, di sini kita ada kendala lagi ya. Jadi yang pertama mungkin tidak bisa connect password dari SSH selesai, kemudian passwordnya salah sudah, kemudian ini ada kendala. Jadi untuk lognya ini tidak bisa membaca ya. Ini setelah saya cek itu ada perubahan posisinya. Ya, posisinya di 158. Di sini membacanya 5042. Oh ini. Oke. Di sini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu. Nah, saya sudah menyiapkan juga ini. Kita stop, kemudian kita ubah 158 sesuai dengan sleeve-nya. Perintah ini. Oke. Oke, masih preparing. Jadi kendalanya tadi ininya 158 posisinya. Jadi kita sesuaikan juga. Nah, berubah 158. Kita tunggu. Kalau coba lagi, so sleeve terus. Oke, berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita cek di sini. Oke, sudah berhasil juga. Berhasil ya. Di sini kita mau coba. Nah,
Karena ini replikasi, jadi ketika ada perubahan di replikasinya, itu tidak berubah di masternya ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ada perubahan di dalam database aslinya. Contohnya di sini kita mau menambahkan transaksi ya. Oke, DB rumah sakit ini ya. Di maaf sudah saya jalankan belum ya? Sudah. Di sini, sebentar. Kita mau tambahkan transaksi obat, yang mana kita itu sudah menambahkan trigger tadi ya, yang di awal. Oke, di sini kita mau menambahkan ya, menambahkan aja di sini. Biar kita cek. Kok SQL? Ah, ya betul. Ini insert. Menambahkan insert aja biar cepat. Oke, kita tunggu dulu. Satu saja. Kita tambah ID transaksi 2. Kemudian misal pakai yang sama ya. ID pasiennya 3. Lalu kita ambil paracetamol. Paracetamol yang awalnya 15 ya. Kita ambil 10. Kemudian 0 karena BPJS. Lalu kita go. Kita tunggu. Oke. Di sini transaksi obat sudah menambah ya. Kita cek dulu ya. Biar lebih yakin. Oke. Sudah menambah. Lalu di obatnya juga seharusnya berkurang. Oke. Yang awalnya 15 menjadi 5. Oke. Sekarang kita cek di Ubuntu-nya. Seharusnya itu sudah menambah. Nah, ini masih belum menambah. Sekarang kita cek dulu terkait statusnya. Hmm. Slave SQL running no. Nah, ini kita cari juga kendalanya apa. Oke. Mungkin karena ini ya, karena triggernya juga ya. Oke, mungkin kita coba yang tanpa trigger ya. Nanti kita solving terkait triggernya. Oke, di sini kita mau menambahkan pasien. Tambahkan pasien. Nama mulu saja. Kelamin perempuan, kemudian alamatnya alamat. Contohnya gini aja. Oke, sudah kita kasih go. Oke, sebenarnya pasiennya udah nambah. Ini banyak kendala ya. Jadi nanti saya cari lagi untuk kendalanya trigger tadi ya. Oke, alamat di nama. Lalu kita cek di pasien. Juga sama. Nah, ini kita cari dulu kendalanya apa. Nah, ini saya cari dulu. Kendalanya itu di sini ya. Saya di row karakter sini. Terus saya cari di Gemini juga. Itu karena collection. Ini di sini kan awal awal tadi kan saya ada kendala. Itu perbedaan collection antara Windows sama Ubuntu-nya. Di sini saya ada kendala ini ya. Kan saya ubah tadi gitu. Lalu
Untuk stepnya itu saya ubah lagi nih collectionnya. Di sini saya juga di sini ya ada kendala, kemudian di set ini dia tidak ada kendala juga karena locknya itu lock lama, kemudian di flush lock, kemudian diganti lagi. Nah, dan akhirnya sudah bisa connect. Jadi mungkin kalau ada masalah kendala lainnya bisa cek di Gemini aja ya, cari. Jadi saya sudah bisa untuk mengonekkannya. Jadi contohnya misal kita ubah obatnya di sini ya. Kita ubah obatnya yang awal ini mungkin 20 ya. Tapi di awal di unduhnya kita cek juga. Oke, kita ganti 20. Kemudian kita coba triggernya tadi ya. Triggernya tadi kan bermasalah juga. Kita coba transaksi, kita insert, kita satu saja cukup ya. Kemudian kita ini dua, lalu ini ID pasiennya tiga. Siapa ya? Marning ini ya. Ning ini paracetamol aja sama 10 dan oke kita tunggu insertnya. Di sini sudah seharusnya sudah menambah ya. Sudah menambah transaksinya. Di sini ya kita coba cek ya. Oke. Oke berhasil ya. Di sini menambah ya. Lalu seharusnya obatnya itu berganti ke 10. Karena yang awalnya 20 menjadi 10. Nah, betul ya. Ini coba kita cek juga sama. Nah, kalau mau cek statusnya di sini ya. Jadi usahakan untuk slave IO running itu yes, kemudian slave SQL runningnya juga yes. Jadi misal kalau ada kendala no, kita cek di sini ya. Nah, kita cek di sini atau di SQL lagi bisa. Source list ini ya. Nah, ini tidak ada kendala yang atasnya itu ada kendala nih ya, error karakter gitu. Nanti mungkin problemnya juga beda-beda. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya dari permasalahan yang awal tadi ya, dari kendala I/O, tidak bisa connect atau yang awalnya SSH ya, mungkin SSH, kemudian passwordnya salah, kemudian ada kendala lain-lainnya, itu sudah dicari sendiri ya troubleshootingnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang sesuai ya. Mungkin bisa dicari sendiri kalau ada troubleshooting lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.